Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar penerimaan bahasa terdidik baru ya, jenjang SMA maupun SMK Negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2022 ini. Di kesempatan kali teman-teman ya, kita akan membahas sedikit informasi ya, ini mungkin yang ditanyakan oleh adik-adik ya, mungkin bagi kalian yang sudah diterima ya di tahap 1 maupun yang sudah diterima di tahap 2 ya, ataupun nanti yang diterima di tahap berikutnya ya. Nanti kita akan membahas terkait dengan ini ya, cara daftar ulang. Nah, ini bagi calon siswa baru. Nah, ini untuk semua jalur pendaftaran. Nah, ini nanti untuk baik SMA ya maupun SMK ya Provinsi Jawa Timur ya. Ini nanti untuk daftar ulang ini nanti untuk semua jalur pendaftaran ya, bagi kalian nanti yang diterima di tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 maupun di tahap 5. Nah, tentunya ada beberapa berkas yang perlu kalian siapkan, dan tentunya ingat ya, untuk daftar ulang jangan sampai terlambat ya, karena bisa saja nanti kalian dianggap mengundurkan diri. Sebelum membahas lebih lanjut teman-teman, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokdr.com. Di sini akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Ya, kita akan fokus ke sini. Jadi bagaimana cara daftar ulang ya untuk calon siswa baru. Tentunya ini untuk semua jalur pendaftaran ya, baik di afirmasi ya, prestasi hasil lomba, jalur perpindahan tugas orang tua, jalur yonasi, dan juga di jalur prestasi nilai akademik. Ya, memang di dalam daftar ulang ya, ini nanti ada beberapa berkas yang perlu kalian siapkan. Nah, yang pertama kita berikan pengertian dulu ya. Jadi daftar ulang ya, daftar ulang ini hanya diperuntukkan untuk yang diterima ya. Nah, ini baik di tahap 1, 2, 3, 4 ataupun 5. Jadi untuk yang diterima ya, ketika kalian sudah diumumkan diterima, nah ini baru kalian melakukan daftar ulang. Nah, bukti penerimaan ya, ini seperti ini ya contohnya. Jadi bagi kalian yang sudah diterima di bukti penerimaan ya, memiliki bukti penerimaan, kalian diterima di mana ya? Misalkan di sini di SMK Negeri 1 Grogol jurusan Tata Busana ya, ataupun mungkin kalian di jalur prestasi nilai akademik, di sini misalkan diterima di SMA Negeri 1 Kota Kediri. Nah, nanti kalau kalian sudah diterima seperti ini, berarti kalian wajib untuk melakukan daftar ulang. Paham ya? Nah, terus yang kedua, bukti penerimaan ini jangan lupa ya, ini dicetak ya, dicetak rangkap 2. Nanti yang satu buat kalian, yang satu nanti dikumpulkan di sekolah ya. Terus berikutnya yang perlu kalian siapkan adalah daftar ulang. Ini calon peserta baru ini tidak dipungut biaya ya. Jadi memang daftar ulang ini memang tidak ada biaya ya, karena tentunya daftar ulang ini untuk melakukan verifikasi dan validasi data kalian ya. Ketika kalian sudah diterima, maka data kalian perlu diverifikasi dan divalidasi oleh panitia PPDB atau oleh sekolah di mana kalian itu diterima. Nah, yang berikutnya daftar ulang itu dilaksanakan secara offline. Nah, ini yang berbeda dengan tahun lalu ya. Nah, ini berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu dilakukan secara online dengan mengunggah SKL atau ijazah. Tetapi kalau untuk saat ini ya, karena memang COVID-19 sudah mereda ya, dan semoga saja segera hilang, ya, maka ini daftar ulangnya dilakukan secara offline di sekolah. Nah, tetapi daftar ulang ini dilakukan setelah seluruh tahapan PPDB berakhir. Ya, memang kalau kita lihat sesuai jadwalnya ya, sesuai jadwalnya memang untuk daftar ulang ini memang di akhir Juli ya. Kalau kita lihat di jadwalnya ini, di akhir Juli, di bulan Juli ya. Jadi daftar ulang ini memang dilakukan ya di tanggal 7 sampai 8 Juli. Nah, ini seperti yang dijelaskan bahwa daftar ulang ini dilakukan ya setelah seluruh tahapan PPDB berakhir. Nah, ini berakhirnya kapan untuk PPDB itu? Ya, ini tanggal 6 Juli 2022. Yaitu setelah pengumuman di jalur prestasi nilai akademik jenjang SMK. Ya. Nah, terus mungkin nanti daftar ulang sesuai jadwal ini kan tanggal 7 sampai 8 Juli 2022. Ya, mungkin bagi kalian ya, yang mungkin yang diterima di tahap 1 ya, di tahap 1 ini kan sudah diumumkan tanggal 24, atau yang di tahap 2 ini tanggal 27 ya. Nah, mungkin saja ada sekolah yang sudah melakukan daftar ulang ya, karena mungkin segala untuk pengcross-checkan data ya, untuk penginputan data juga tidak jadi masalah ya. Artinya
Mungkin ada sekolah yang sudah melakukan verifikasi berkas, tetapi secara jadwal ya serentak itu tanggal 7 sampai 8 Juli 2022. Nah, intinya kalian fokus saja ya. Intinya kalian fokus saja di mana kalian diterima, kalian cari informasi sebanyak-banyaknya di sekolah tersebut ya. Jadi daftar ulang sesuai jadwal nanti tanggal 7 sampai 8 Juli 2022. Paham ya? Yang berikutnya ini peserta didik yang telah diterima ya, diterima ini wajib menyerahkan bukti ya, bukti penerimaan. Jadi bukti penerimaan seperti tadi, fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh sekolah dan menunjukkan dokumen aslinya ya, serta fotokopi kartu keluarga dan menunjukkan dokumen aslinya ya. Nah ini jika ada berkas tambahan lain tergantung dari sekolah masing-masing ya. Jadi untuk kunci pokoknya, jadi nanti ketika daftar ulang yang pertama adalah bukti penerimaan ya. Yang kedua itu adalah fotokopi ijazah ya atau surat keterangan lulus. Kalau ijazah berarti kan untuk lulusan tahun lalu. Kalau surat keterangan lulus itu berarti kan untuk yang lulusan tahun ini ya, tahun 2022. Nah, yang berikutnya itu adalah fotokopi KK ya atau kartu keluarga. Ya. Nah, ini semua berkas ini nanti menunjukkan dokumen aslinya. Jadi kalian membawa dokumen aslinya, selain fotokopi juga membawa dokumen asli nanti untuk ditunjukkan ke petugas. Nah, mungkin saja ya di sekolah itu mungkin ada berkas tambahan. Ya, ada berkas tambahan lain. Biasanya setiap sekolah bisa saja berbeda. Mungkin ada yang membawa dokumen lain ya, misalkan membawa akte lahir ya, ataupun mungkin membawa berkas lain ya. Misalkan ya, ketika kalian nanti daftar di tahap 1 ya. Nah, misalkan ada KIP, KKS dan berikutnya mungkin di bawah. Nah, ini untuk contohnya yang pertama adalah surat keterangan lulus ya. Ini wajib ya, ini wajib. Jadi kalian yang belum minta surat keterangan lulus ya, segera ke sekolah untuk meminta surat keterangan lulus atau SKL. Ini bagi lulusan tahun 2022. Nah, mungkin bagi kalian yang sudah lulusan tahun lalu ya, di sini ada ijazah ya, ijazahnya disiapkan ya. Nanti silahkan difotokopi ya. Lebih baik kalau dilegalisir, itu juga lebih baik. Ya, kalau legalisir 5 ya, bawa 5. Biasanya nanti sekolah itu ada yang minta lebih dari 2 ya, ada juga yang minta 2 ya. Itu tergantung dari masing-masing sekolah dan tentunya sekolah A dengan sekolah B bisa saja berbeda ya. Terus jangan lupa ya, selain fotokopi dibawa yang asli ya, seperti itu. Yang berikutnya, nah ini kartu keluarga ya. Kartu keluarga ini difotokopi. Kalau kartu keluarga kan enggak perlu dilegalisir ya. Nah, ini kartu keluarga. Kalau kalian kemarin menggunakan KK lama ya atau surat keterangan dari desa, nah ini yang aslinya dibawa, yang terbaru. Mungkin KK kalian ada yang kurang dari 1 tahun ya. Nah, kemarin tergantung kalian mau pakai KK lama atau menggunakan surat keterangan dari desa. Itu dua-duanya dibawa ya, kartu keluarga yang lama. Yang lama kalau misalkan pakai lama ya atau pakai suket ya, atau pakai suket, ini dua-duanya dibawa. Terus kartu keluarga yang lama, kartu keluarga yang baru yang kurang dari 1 tahun ya, kurang dari 1 tahun ini juga dibawa ya, dibawa fotokopi maupun yang dibawa aslinya. Jadi itu ditunjukkan ke petugas. Terus fotokopi rapor ini juga disiapkan ya. Biasanya sekolah itu ada yang minta ya, sekolah ada yang minta ya, disiapkan dari semester 1 sampai dengan semester 5. Ini jangan lupa di fotokopi dan dilegalisir ya. Yang aslinya nanti boleh dibawa ya. Jadi semua dokumen-dokumen asli silahkan dibawa, sehingga nanti ketika di waktu kalian daftar ulang, kalian sudah tidak bolak-balik lagi. Paham ya? Terus yang berikutnya ini dokumen lain ya. Dokumen lain ini tergantung dari sekolah masing-masing ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi mungkin sekolah A dan sekolah B daftar ulang itu mungkin ada bekas-bekas lain yang diperlukan. Yaitu intinya ya, kalian fokus di sekolahnya. Pasti nanti ada informasi ya, berkas apa yang perlu dibawa ya. Mungkin ada untuk pengisian data Dapodik ya, untuk pengisian pengajuan KIP ya, pengajuan bantuan, itu mungkin ada bekas-bekas lain ya, ada pengisian form ya. Mungkin nanti ada berkas-berkas lain pendukung ya, dan mungkin setiap sekolah ada yang harus membawa itu, harus membawa ini ya. Itu tergantung dari masing-masing sekolah. Tapi untuk titik poinnya yang dibawa adalah 3 tadi, yaitu adalah bukti penerimaan, terus KK, dan juga yang satu adalah SKL atau ijazah. Itu yang poin paling penting. Nanti untuk tambahan dokumen lain itu silakan nanti konfirmasi atau cari informasi di sekolah yang menerima kalian. Paham ya? Terus yang berikutnya mungkin ini ada contoh legalisir. Kalau kalian misalkan pakai jalur sertifikat ya, dokumen pakai jalur prestasi hasil lomba ya, ini disiapkan. Kalau fotokopi ya lebih baik dilegalisir sekolah. Terus mungkin yang pakai KIP ya, yang diterima di tahap 1 ya, mungkin KIP-nya disiapkan ya, bawa yang asli dan juga difotokopi ya. Mungkin nanti diminta di sekolahnya kalian sudah punya dokumennya sudah siap ya. Jadi kalian intinya tidak bolak-balik seperti itu ya. Nanti kalau sekolahnya dekat tidak masalah ya, kalau sekolahnya jauh ya kasihan ya.
Terus mungkin yang pakai jalur KKS ya, ini mungkin ada yang pakai PKH, ya ini semuanya disiapkan dokumen asli dan juga fotokopinya. Atau mungkin yang pakai bantuan pangan non tunai ya, ada KKS dan lain-lainnya ya disiapkan. Nah ini mungkin yang pakai jalur surat keterangan tidak mampu ya atau SKTM juga disiapkan fotokopi dan juga aslinya ya. Dari semua dokumen disiapkan sehingga nanti kalian ketika daftar ulang sudah tidak perlu bolak-balik lagi ya. Dan tentunya dokumen lain sesuai dengan arahan dari sekolah yang menerima kalian ya. Ini contoh penerima PIP jika dapat PIP tapi nggak punya KIP ya, mungkin kalian diterima di jalur ini ya, di jalur tahap 1 ya, silahkan disiapkan ya. Terus pada intinya ya, jadi berkas dokumen pendukung ya, pendukung itu artinya yang selain SKL, ijazah, terus KK dan juga bukti penerimaan. Nah ini lainnya ya, di setiap sekolah bisa saja berbeda ya, jadi kalian siapkan dan cari informasi sebanyak-banyaknya di sekolah yang sudah menerima kalian. Oke teman-teman ya, terus yang berikutnya poin 5 ya, proses daftar ulang bagi peserta didik baru dilaksanakan secara offline ya. Jadi kalian langsung datang ke sekolahnya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dan yang terakhir, apabila ditemukan pemalsuan dokumen ya, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan tentunya akan dicabut haknya sebagai peserta didik baru. Nah di sini mungkin ada yang belum ya. Nah ini mungkin ada yang belum. Nah ini terkait dengan apa namanya? Itu ya surat permohonan surat pernyataan orang tua terkait dengan penanganan keluarga tidak mampu ya. Ini sebenarnya sudah kita post ya di sini di Mastio KDR. Ini mungkin ada yang lupa ya, mungkin kalian diterima di jalur afirmasi ya di tahap 1. Nah ini ada surat penanganan ya. Ini ketikkan aja seperti ini ya, kurang mampu sorry nggak ada ya, sebentar. Penanganan. Nah ini ya, ini juga disiapkan ya contoh dan cara pengisian surat pernyataan orang tua dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Nah ini mungkin bagi kalian ya yang diterima di jalur afirmasi ya, karena ada surat pernyataan bahwa kalian nanti siap diproses jika ada pemalsuan data. Nah, ini nanti teman-teman bisa download aja di sini ya, surat pernyataan orang tua atau oleh calon peserta didik. Nah di sini menyatakan sebagai pemilik dokumen bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu ya. Di sini ada apabila di kemudian hari ditemukan atau terbukti pemalsuan dokumen keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu, maka bersedia untuk diproses sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini nanti bisa di-download di kita ya di mastiukadia.com. Nanti silakan dicetak, ditandatangani, dan nanti jika kalian diterima di tahap 1 berarti nanti ini bisa disertakan. Oke teman-teman ya, jangan lupa sekali lagi sekarang masih berlangsung ya di tahap 3 jalur Yunasi SMK, terus nanti ada jalur Yunasi SMA, dan berikutnya terakhir ada jalur prestasi akademik ya. Jangan lupa untuk daftar ulang itu dimulai tanggal 7 sampai 8 Juli 2022 ya. Silahkan datang langsung ke sekolah dengan membawa dokumen-dokumen yang sudah saya sampaikan tadi. Dan tentunya cari informasi sebanyak-banyaknya di sekolah yang menerima kalian ya. Mungkin saja ada dokumen atau bukti lain yang perlu disiapkan. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja. Nanti di pembahasan berikutnya kita akan membahas soal daftar di jalur Yunasi SMA ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.